Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Astia, NIM 2112-11863. Saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan. A. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Poet Jawijatna, dalam bukunya Tauhid dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Kailen, sistem ilmiah harus memenuhi syarat, yakni harus berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran harus bersifat universal. Lanjutannya, yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah juga bersifat sistematik. Satu ilmu harus mempunyai satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kesatuan tersebut mempunyai bagian yang saling berhubungan, baik berupa hubungan interrelasi maupun interdependensi. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai sistem ilmiah juga memiliki sifat kebenaran yang universal. Kebenaran satu ilmu harus universal, artinya berlaku sembarangan tempat, ruang, dan waktu. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan satu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, objek pembahasan Pancasila tidak dapat dilepaskan dengan objek material, yaitu bangsa Indonesia dan segala aspek pola budayanya. Yang terakhir, sistem ilmiah harus bermetode dalam hal ini. Metode merupakan satu cara pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila, baik objek formal maupun material sehingga mencapai kebenaran. Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu sistem filsafat harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, objek filsafat bersifat menyeluruh. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang ketiga, sistem filsafat itu merupakan satu bahkan konsepsional. B. Sistem kefilsafatan Pancasila Notonagoro. Berikut ini akan diuraikan bahwa pemikiran Notonagoro tentang Pancasila tersebut merupakan sistem filsafat. Sistem filsafat Pancasila merupakan satu bagian konsepsional menurut Katsow. Konsep ini merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup bangsa Indonesia yang menurut Notonagoro diambil dari adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama yang telah ada pada bangsa Indonesia. Objek filsafat bersifat menyeluruh. Sistem filsafat Pancasila dapat mewadahi semua permasalahan kehidupan dan menampung dinamika masyarakat. Menurut Notonagoro, antara landasan Pancasila sebagai sebabnya dan bangsa Indonesia sebagai akibatnya. Lanjutannya yaitu, kemudian sistem filsafat harus bersifat koheren menurut Notonagoro. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan tersusun atas berbagai bagian yang saling bertentangan. Semuanya menyusun hal ini yang baru dan utuh. Selain itu, setiap sila Pancasila dalamnya mengandung sila lainnya. Terdapat hubungan saling mengkualifikasi. Filsafat Pancasila harus bersifat mendasar. Menurut Notonagoro, hubungan antara negara Indonesia dengan landasan sila-sila Pancasila, yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. Sistem filsafat juga harus bersifat spekulatif dalam filsafat Pancasila. Notonagoro, hal ini menyangkut rumusan isi arti Pancasila yang kefilsafatan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Refleksi kefilsafatan yang dikembangkan Notonagoro untuk mengerti hakikat sila Pancasila kemudian dijadikan pangkal tolak pengalaman objektif dan pengalaman subjektif. C. Teori kebenaran Pancasila. Yang pertama, teori koherensi. Bagi teori kebenaran ini, pernyataan dianggap benar jika pernyataan bersifat konsisten dengan pernyataan sebelum yang dianggap benar. Menurut Notonagoro, Pancasila dasar filsafat negara merupakan satu kesatuan
tersusun atas berbagai bagian, tetapi bagian itu tidak saling bertentangan. Teori kedua yaitu teori korespondensi. Menurut teori korespondensi ini, satu pernyataan benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Sistem filsafat Pancasila dinyatakan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Berkepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa, dan pedoman hidup bangsa. Teori terakhir yaitu teori pragmatik. Menurut teori ini, nilai kebenaran proposisi diukur dengan kriteria apakah proposisi tersebut berfungsi dalam kehidupan praktis atau tidak. Teori ini tercermin dalam Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.